Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taktasara Zulkarnain, gelombang 2 angkatan 4 CPNS ATR BPN 2021. Saat ini saya ingin memaparkan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari dua, yang pertama pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Manajemen ASN terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, gaji dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK yaitu penilaian kerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, perlindungan, pemberhentian, penetapan kebutuhan, dan pengadaan. Pada manajemen PPK, tidak terdapat jabatan, pola karir, promosi, mutasi, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN yang pertama, pelayanan publik, mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat. Kedua, perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga, pelaksana kebijakan publik, yaitu pemenuhan kebutuhan pelayanan secara profesional sesuai aturan. Kode etik perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, jenis kelamin atau status pernikahan, umur, atau kondisi fisik. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pada prinsip sistem merit ada 3. Yang pertama, keadilan dan kewajaran. Kedua, objektif. Ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, penilaian kerja. Ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Sistem merit dalam manajemen ASN ada 2. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi. Sedangkan bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Jabatan pimpinan tinggi hanya diduduki paling lama 5 tahun. Harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kerja. Bila tidak menunjukkan perbaikan kerja, maka harus ikut seleksi ulang kompetensi. ASN bisa menjadi pejabat negara, contohnya presiden atau wakil presiden, menteri atau jabatan setingkatnya, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wali kota, atau wakil bupati atau wali kota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa yaitu upaya administratif. Keberatan dan banding administratif diajukan ke Badan Pertimbangan ASN. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Klasifikasi pelayanan publik: yang pertama pelayanan administratif, kedua pelayanan barang, ketiga pelayanan jasa, keempat pelayanan regulatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk dilayani oleh penyelenggara. Selanjutnya, kewajiban pokok penyelenggara. Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Prinsip pelayanan publik: yang pertama kesederhanaan, kedua kejelasan, ketiga kepastian waktu, keempat akurasi, kelima keamanan, keenam tanggung jawab, ketujuh kelengkapan sarana dan prasarana, kedelapan kemudahan akses, kesembilan kenyamanan, kesepuluh kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Kualitas pelayanan publik: yang pertama prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengaduan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan dalam hal ini, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip pelayanan prima: yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita wajib mengetahui siapa target customer kita dan apa hal yang diperlukan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan untuk memudahkan pelaksana pengukuran kerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kerja pelayan sebagai pemberian layanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan membangun pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai, diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, keberagaman. Yang ketiga, egosentral atau siloisasi. Wall of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya
nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Ketiga, keberagaman antar belakang nilai, budaya, adat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen kebangsaan ini dalam satu bingkai NKRI. Dalam hal ini WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dan seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Manfaat yang dicapai dengan WOG. Yang pertama, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, hemat biaya, kebijakan konsisten, dan efisiensi. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.